Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aroyana. Di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari pembahasan soal OSK 2024 tingkat SD atau MI bidang ilmu pengetahuan alam. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 5 sampai dengan 8. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang. Kalau misalkan belum berlangganan dulu sekarang agar kalian bisa mendapatkan akses di pembahasan soal secara lengkap dari OSK SD IPA 2024 ini. Oke, kalau misalkan kalian berminat juga memiliki pembahasannya langsung lengkap dari awal sampai akhir dengan beserta materi pelengkap dari pembahasan tiap soalnya, kalian bisa banget untuk memiliki buku ataupun e-book sebenarnya ya. Ini adalah bentuk PDF, kalian bisa memilikinya dengan cara check out aja di website kami bimbelaroyana.id atau hubungi kami via WA di 087860622162. Check out sekarang. Oke, kita mulai pembahasan soal ini dari soal nomor 5. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini lihat ya, ini adalah tengkorak kepala. Tipe sendi dari struktur yang ditunjuk pada gambar di atas adalah titik-titik. Jadi di masing-masing opsi itu melambangkan ada sendinya yang berbeda-beda. Nah, di sini kita coba analisa dari masing-masing pilihan ganda. Jadi gambar tersebut menunjukkan tengkorak manusia dengan garis-garis yang disebut sebagai sutura ya. Sutura adalah jenis sendi yang menghubungkan tulang-tulang tengkorak. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai tipe-tipe sendi yang disebutkan dalam pilihan jawaban. Jadi perhatikan, untuk yang pertama, diartrosis atau sendi bebas. Nah, sendi ini memungkinkan gerakan yang luas dan bebas. Jadi ingat ya, luas dan bebas. Itu adalah kata kunci untuk yang diartrosis ini. Nah, contohnya itu adalah sendi bahu, sendi lutut, dan sendi pinggung. Jadi sendi pinggul ini kan bukan di kepala ya, sendi bahu dan sendi lutut juga bukan di kepala, maka ini bukanlah merupakan jawaban yang tepat dari soal ini. Kita lanjut untuk opsi B, kita analisa lagi ya seperti tadi. Nah, amfiartrosis yaitu sendi kaku, sendi ini memungkinkan gerakan yang terbatas. Jadi ini gerakannya terbatas. Nah, contohnya itu adalah sendi antar ruas tulang belakang, sedangkan ini bukan ruas tulang belakang ya tentunya, maka ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Sedangkan untuk opsi C itu adalah sinkondrosis atau sendi tulang rawan. Nah, ini adalah jenis sendi yang dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Beberapa sinkondrosis bersifat sementara dan akan mengeras menjadi tulang seiring pertumbuhan, seperti lempeng epifisis. Nah, lempeng pertumbuhan itu atau lempeng epifisis itu biasanya ada pada tulang yang panjang, bukan berada di tengkorak kepala ya. Maka ini juga bukan jawabannya. Sedangkan berarti otomatis jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena sinatrosis atau sendi mati ini itu adalah sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan ya. Tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang kuat. Nah, sutura pada tengkorak adalah contoh dari sinatrosis. Sehingga inilah jawaban yang tepat untuk soal kali ini. Seperti itu ya penjelasan dari masing-masing pilihan ganda yang ada di sini. Jadi seperti itu. Jadi ini sekali lagi kami review, ini biasanya ada di tulang yang panjang ya. Ini untuk tulang yang panjang opsi yang C, sedangkan untuk sinatrosis itu sendi mati yang biasanya ada di sutura pada tengkorak. Ini adalah merupakan jawaban dari soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Makhluk hidup yang berperan penting pada keberlangsungan siklus materi di dalam ekosistem adalah titik-titik. Nah, jadi di sini akan kami jelaskan dulu sedikit terkait tentang siklus materi dalam ekosistem. Jadi, siklus materi dalam ekosistem merupakan proses daur ulang unsur hara dan bahan organik yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan kita di bumi. Siklus ini melibatkan berbagai organisme yang berperan spesifik seperti produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, ini ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah produksi. Nah, produsen atau tumbuhan hijau menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan organik melalui fotosintesis. Konsumsi atau di sini adalah pekerjaan konsumen atau herbivora dan carnivora itu memakan produsen atau konsumen lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Sedangkan penguraian, nah penguraian itu memecah sisa-sisa organisme mati, kotoran, dan bahan organik menjadi senyawa anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Nah, berdasarkan hal tersebut di sini kalau kita perhatikan ya, yang paling berperan penting pada keberlangsungan siklus materi di dalam ekosistem itu ternyata adalah penguraian. Di antara ketiganya, pengurailah yang paling penting. Kenapa? Jadi ini adalah beberapa alasannya. Kenapa pengurai merupakan tahapan yang berperan penting dalam keberlangsungan siklus materi dalam ekosistem. Jadi di sini daur ulang materi itu hanya pengurai yang dapat mengubah
bahan organik mati menjadi zat anorganik yang dibutuhkan produsen untuk memulai siklus baru. Jadi penting untuk si produsen ini membutuhkan makanan-makanan yang diproduksi kembali oleh pengurai ya, karena nggak bisa diuraikan oleh orang lain. Nah, kemudian di sini penyedia unsur hara. Jadi produsen itu bergantung sepenuhnya pada unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dilepaskan oleh pengurai. Dan juga terakhir alasannya adalah ini sangat berpengaruh terkait tentang keseimbangan ekosistem. Tanpa pengurai, ekosistem akan kolaps atau terputus karena tidak ada daur ulang nutrisi dan produsen tidak akan mampu terus tumbuh. Pasti ujung-ujungnya produsen akan mati karena tidak mendapatkan sumber makanan. Jadi pengurai utama yang ada di pilihan jawaban ini itu masuknya di bakteri dan jamur. Maka di sini opsi yang ada adalah yang opsi B ya. Jadi mereka tidak termasuk dalam tingkat trofik biasa karena mereka tidak memakan organik hidup melainkan memecah sisa-sisa organisme yang mati. Jadi di sini peran utama sekali lagi yang paling penting itu adalah pengurai dan contohnya itu adalah jamur. Seperti itu ya penjelasan untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian para pembina dari OSN IPA ataupun siswa-siswi yang ditunjuk untuk mengikutinya pada tahun 2025 ini, kalau misalkan kalian bingung untuk belajar apa persiapan OSN tahun ini, kami menyediakan paket pembinaan OSN IPA SD 2025 tingkat kabupaten kota yang berisikan 16 video rekaman pelatihan kami selama 2 bulan beserta modul materinya. Jadi nggak usah ribet-ribet cari material lain, kalian bisa belajar dalam paket pembinaan ini. Harganya terjangkau, juga ada voucher yang bisa mengurangi harganya dengan memasukkan voucher OSN 2025. Nah, belinya itu di website kami di bimbelaarrohyan.id atau hubungi kami via WA untuk mendapatkan harga khususnya di nomor 087860622162. Yuk hubungi kami sekarang untuk mendapatkan promo menarik pembeliannya. Oke, check out sekarang. Nah, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 7. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Tumbuhan yang memiliki bunga tidak mungkin masuk ke dalam kelompok titik-titik. Nah, di sini kita akan coba analisa masing-masing pilihan jawaban yang tersedia di sini. Kita mulai dari Gymnospermae. Nah, Gymnospermae itu artinya adalah tumbuhan yang berbiji terbuka ya, yang berbiji terbuka. Nah, tumbuhan yang masuk ke kategori ini biasanya itu tidak memiliki bunga sejati ya, tidak memiliki bunga sejati. Nah, sedangkan kita lihat kembali ke permintaan soalnya, tadi kan tumbuhan yang memiliki bunga tidak mungkin masuk ke dalam kelompok mana. Nah, bunga itu kan di sini pada kelompok Gymnospermae itu tidak memiliki bunga sejati, maka ini bertentangan dengan tumbuhan yang memiliki bunga yang ada di pertanyaan soal ini, sehingga nanti harusnya kita pilih opsi A. Tapi di sini kita coba lihat dulu pilihan-pilihan jawaban yang tersedia. Untuk Angiospermae itu adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Nah, di sini ciri utama dari Angiospermae itu adalah adanya bunga sebagai organ reproduksi. Jadi ini pasti punya bunga ya untuk berkembang biak. Nah, kemudian monokotil adalah tumbuhan berkeping satu. Ini adalah salah satu kelas dalam Angiospermae. Begitu juga untuk yang dikotil nantinya. Jadi di sini kategori dari tumbuhan monokotil itu umumnya memiliki bagian bunga berjumlah kelipatan 3 ya. Jadi bunganya itu adalah kelipatan 3. Ini harus kalian ingat-ingat, kelipatan 3. Sedangkan nanti di dikotil tumbuhan berkeping 2 itu ciri-ciri utamanya memiliki bagian bunga berjumlah kelipatan 2 ya, kelipatan 2 atau 4. Nah, ini kan ada bunganya, jelas dikatakan ada bunganya. Nah, yang nggak ada bunganya itu adalah di Gymnospermae yang berbiji terbuka ya. Yang berbiji terbuka itu biasanya tidak memiliki bunga sejati. Seperti itu ya penjelasannya. Jadi biasanya organ reproduksi dalam Gymnospermae itu berupa strobilus atau runjang. Jadi nggak ada bunganya ya. Jadi strobilus biasanya. Nah, itu dia berkembang biak menggunakan strobilus tersebut. Jadi itu adalah alasan yang tepat untuk soal nomor 7 ini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dua organisme yang mempunyai kesamaan genus memiliki kemungkinan berikut ini. Nah, di antara pilihan jawaban ini kira-kira mana yang tepat? Nah, di sini kita jelasin sedikit dulu. Di sini ada gambar taksonomi ya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Jadi berdasarkan gambarnya ini bisa kita lihat bahwa itu yang paling atas adalah kingdom, kemudian phylum, kemudian kelas, kemudian ordo, kemudian family, genus, kemudian yang terakhir adalah spesies ya, berdasarkan gambarnya ini. Nah, hubungan antar takson menunjukkan seberapa dekat hubungan evolusioner antar organisme. Jika dua organisme memiliki kesamaan pada tingkat genus, mereka berbagi karakteristik tertentu dan berada dalam takson yang lebih tinggi yang sama. Nah, karena genus berada di bawah family, ordo, kelas, phylum,
kingdom, dan domain, maka jika dua organisme memiliki genus yang sama, otomatis mereka juga berada dalam famili, ordo, kelas, filum, divisi, kingdom, dan domain yang sama pula. Nah, di sini coba kita analisa masing-masing pilihan jawaban yang ada. Kita mulai dari opsi A. Di sini dikatakan bahwa kelas yang sama, ordo yang berbeda. Jadi, jika ordo berbeda, maka secara otomatis famili dan genus juga berbeda. Sehingga inilah yang menyebabkan bahwa ini adalah pilihan yang salah. Kemudian kelas yang berbeda, spesies yang sama untuk opsi B. Nah, jika kelas berbeda, maka semua tingkatan takson di bawahnya termasuk genus pasti berbeda juga. Selain itu, spesies yang sama berarti semua tingkatan takson di atasnya juga sama, sehingga pilihan ini jelas salah. Kita lihat di opsi C, dikatakan ordo yang sama, spesies yang berbeda. Ini adalah kemungkinan yang benar. Kenapa? Karena sebagai contoh, itu singa dan harimau, mereka itu berada pada ordo yang sama, yaitu Carnivora, dan genus yang sama, yaitu Panthera. Tetapi spesies mereka berbeda ya. Untuk yang singa itu Panthera leo, sedangkan harimau adalah Panthera tigris. Tetapi di sini kan mereka memiliki ordo yang sama ya. Maka di sini inilah jawaban yang tepat, karena memang tepat bahwa dua organisme yang mempunyai kesamaan genus memiliki kemungkinan ordo yang sama, sedangkan spesiesnya bisa saja berbeda. Nah, di opsi D itu salah. Kenapa? Karena jika ordo berbeda, maka genus juga pasti berbeda. Selain itu, spesies yang sama berarti semua tingkatan takson di atasnya juga sama. Pilihan ini pasti salah ya. Itu penjelasannya untuk soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan kita, 4 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita akhiri, kalau misalnya kalian yang ikut OSN, ikut juga nanti insya Allah KSM 2025, untuk yang IPA terintegrasi tingkat MI, kalian bisa banget untuk memiliki soal dan pembahasan berupa e-book ya, PDF yang bisa kalian baca di mana aja menggunakan HP, laptop, ataupun tablet, itu bisa, bahkan bisa untuk di print. Harganya itu terjangkau, 185.000 aja. Bisa check out di website kami bimbelarrohen.id atau di WA di nomor tertera. Nah, ini kalau misalkan kalian beli bersamaan dengan matematika terintegrasinya, kami berikan harga khusus buat kalian. Silahkan di check out sekarang. Nah, jadi itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.